Perintah Kaisar Naga. Bab 1191-1200. Jika Yuki tidak pergi bersamanya, dia mungkin tidak akan ditangkap oleh orang-orang dari aliansi seni bela diri. Kalau begitu, bisakah aku ikut denganmu? Kalau tidak, aku selalu khawatir. Ellie ingin pergi dengan Dev. Tidak, jika kamu mengikutiku, itu akan sangat berbahaya. Aku tidak punya energi untuk melindungimu. Kamu harus bergegas dan mengkultivasi dirimu sendiri. Ketika kekuatanmu meningkat dan kamu cukup kuat, mungkin aku akan membutuhkanmu untuk melindungi. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Yah, Penatuasu sekarang akan memurnikan banyak ramuan obat untuk saya berlatih, dan saya akan bekerja keras. Ellie mengangguk berat. Pada saat ini, Dev membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan peta pegunungan dan sungai Jiwanli dari dalam. Ini untukmu. Ini bisa membantumu berkultivasi. Kamu sudah tahu cara menggunakannya. Dev memberi Ellie peta 90.000 mil gunung dan sungai. Kamu memberikan ini. Tidakkah kamu ingin berlatih juga? Ellie tahu bahwa Dev membutuhkan hal ini lebih dari dirinya sendiri. Ambillah. Aku masih punya alat ajaib lain untuk berlatih sekarang, kata Dev sambil tersenyum. Dengan pagoda penindas iblis di tangannya, latihan Dev sementara kurang dari 90.000 mil dari gunung dan sungai, jadi tepat bagi Ellie untuk berlatih. Ellie tidak menolak, dan mengambil alih peta 90.000 mil gunung dan sungai. Pada saat ini, Naga 5 masuk dengan wajah bahagia. Dev, kabar baik. Dwight Ding setuju. Dia berjanji untuk membiarkanmu pergi ke lembah orang jahat. Naga 5 tidak menyangka Dwight Ding akan setuju dengan senang hati. Dev tersenyum sedikit. Terima kasih, Paman Naga. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Tapi aku tidak menyangka Dwight Ding setuju dengan begitu bahagia. Naga 5 berkata dengan penuh semangat. Setelah mengobrol sebentar, Naga 5 pergi bersama Ellie, dan membiarkan Dev beristirahat dengan baik, dan berangkat ke lembah orang jahat besok. Pada saat ini, di hutan, ada pohon hangus di mana-mana, dan asapnya penuh dengan bubuk mesiu. Ada beberapa mayat tergeletak di tanah, dan Hendrik berlumuran darah, bersandar di pohon, terengah-engah. Di sisi Zeke, dia tidak jauh lebih baik, beberapa orangnya mati, dan sisanya terluka. Dada Zeke bahkan berdarah. Zeke tidak pernah berpikir bahwa Hendrik begitu pendendam, jadi dia terpaksa melawannya. Zeke, jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuhku hari ini, jika Anda membiarkan saya kembali hidup-hidup, saya pasti akan menghancurkan keluarga Ning Anda. Meskipun Hendrik terluka parah, matanya terbuka lebar dan tubuhnya penuh dengan kesombongan. Huff, kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Zeke mendengus dingin, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Dengan mengatakan itu, Zeke mengambil pedang dan berjalan menuju Hendrik. Hendrik tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Matanya tertuju pada Zeke. Jika kamu membunuhku, keluarga Luo pasti akan membalaskan dendamku. Ya, tentu saja saya tahu bahwa keluarga Luo akan membalas Anda. Tetapi mereka tidak akan membalas dendam untuk saya. Tetapi Dev, saat aku membunuhmu, aku akan menyalahkan langsung ke kepala Dev. Ketika saatnya tiba, keluarga Luo mencari Dev. Zeke menyeringai. Sepertinya dia sudah memikirkannya. Hendrik tercengang. Dia tidak memikirkan pikiran jahat Zeke. Jika keluarga Luo benar-benar ingin membalas dendam dan pergi ke Dev, tidak peduli siapa yang menang atau kalah pada saat itu, untuk Zeke, dia melakukan itu semua untuk mengambil keuntungan dari nelayan. Kamu penjahat tercela. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Hendrik mengertakkan gigi. Tapi tepat setelah dia selesai berbicara, pedang panjang di tangan Zeke telah menembus jantungnya. Pada akhirnya, Hendrik tidak memiliki kehidupan. Matanya masih terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Kumpulkan mayat keluarga Luo. Setelah membunuh Hendrik, Zeke berkata kepada 3 pelayan yang tersisa dari keluarga Ning. Orang-orang ini juga terluka parah, tetapi ketika Zeke berbicara, mereka harus mematuhinya.
Tetapi tepat ketika ketiga orang ini melangkah maju untuk menahan keluarga Luo, Zeke tiba-tiba melambaikan pedang panjang di tangannya. Bilah pedang meluncur di leher ketiga pelayan. Mereka bertiga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara, dan mereka langsung jatuh. Melihat ketiga orang mati, Zeke menyeka darah di pedang. Jangan salahkan aku. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang ini. Jadi hanya orang mati yang akan merahasiakannya. Setelah Zeke selesai berbicara, dia menyeret tubuhnya yang terluka dan bergegas kembali ke keluarga Ning. Alasan mengapa dia membunuh semua pelayan keluarganya sendiri adalah untuk menyingkirkan hal-hal untuk menjebak Dev. Tidak ada yang akan tahu kecuali dia. Ketika Zeke kembali ke rumah, dia tidak berhenti di situ. Dia mengirim seseorang untuk mengumpulkan mayat Hendrik dan para pelayan keluarga Luo. Dia secara pribadi mengantar mayat-mayat itu ke keluarga Luo. Keesokan harinya, setelah Dev mengikuti perpisahan enggan Eli, dia mengikuti Naga Lima ke lembah orang jahat. Darensu mengirim seseorang untuk pergi bersama Naga Lima, karena Naga Lima adalah orang biasa sekarang, dan dia tidak memiliki keterampilan apapun. Ketika mereka tiba di lembah orang jahat, Naga Lima harus bergegas kembali. Darensu takut Naga Lima dalam bahaya. Lembah orang jahat berada di celah antara dua gunung. Dari kejauhan, tampak seperti garis tipis langit, sangat kecil. Namun ketika Anda masuk, Anda akan menemukan bahwa ruangnya sangat luas, dan terdapat banyak gua batu alam. Lingkungan di lembah orang jahat jauh lebih buruk daripada di lembah Dewa Obat, dan kebanyakan orang tinggal di gua. Dev dan yang lainnya telah berjalan selama 3 hari, dan baru pada saat itulah mereka mencapai batas lembah orang jahat. Di sisi lain, Zeke sudah bergegas ke rumah Luo dengan tubuh Hendrik. Anda harus tahu bahwa di Mobei, keluarga Luo juga merupakan salah satu keluarga terbesar. Sebagai kepala keluarga, Jerome Luo telah mencapai kekuatan Wuhou. Namun, Jerome Luo adalah pecandu bela diri. Bahkan jika kekuatannya tak terkalahkan di Mobei, Jerome Luo masih terus berkultivasi. Dia telah mengasingkan diri sepanjang tahun, jadi tidak mudah bagi Hendrik untuk bertemu ayahnya. Urusan keluarga Luo, baik besar maupun kecil, diserahkan kepada adik laki-laki Jerome Luo, Germain Luo. Tuan kedua, seseorang memohon untuk melihatmu di luar pintu. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Luo berjalan ke aula dan berkata kepada Germain Luo. Siapa? Germain Luo bertanya kepada pengurus rumah tangga dengan tidak sabar. Dia bilang itu Zeke Ning dari keluarga Ning di Kyoto yang mengirim tuan muda kembali. Kata kepala pelayan dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Germain Luo buru-buru bangkit, dan kemudian berkata dengan marah, Hendrik ini bepergian sepanjang hari. Dan aku bahkan tidak bisa melihatnya setiap hari. Kali ini saya telah keluar selama berhari-hari, dan kakak laki-laki tertua saya akan keluar dari pengasingan dalam 2 hari, tetapi saya belum dapat melihatnya. Aku harus memberinya pelajaran yang bagus kali ini. Germain Luo mengikuti pengurus rumah tangga dan bergegas keluar. Ketika Germain baru saja keluar, dia melihat banyak orang di sekitar mobil. Minggir, menyingkir. Tuan kedua ada di sini. Pengurus rumah tangga berteriak keras, dan semua orang buru-buru memberi jalan. Pada saat ini, Zeke keluar dari mobil dan bertemu Germain Luo. Tuan kedua, ini Zeke Ning dari keluarga Ning di ibu kota. Pengurus rumah tangga berkata kepada Germain Luo. Germain Luo mengulurkan tangannya, mengikuti Zeke dan menjabatnya. Lalu bertanya, Tuan muda Ning, di mana Hendrik? Biarkan dia turun. Setelah Zeke mendengar ini, matanya tiba-tiba memerah, dan air mata mengalir di pipinya. Paman Luo, ini salahku. Aku tidak bisa melindungi Tuan muda Luo. Ketika Zeke mengatakan ini tiba-tiba, Germain Luo tertegun di tempat. Segera setelah itu, Germain Luo tiba-tiba membuka pintu mobil dan melihat Hendrik, yang sudah lama meninggal, berbaring di kursi belakang. Keponakanku. Melihat Hendrik yang mati, Germain Luo meraung. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Tuan kedua.
Pengurus rumah tangga buru-buru membawa Germain Luo ke kamar. Mayat Hendrik dan para pelayan keluarga Luo juga dibawa bersama. Setelah beberapa saat, Germain Luo bangun dengan santai. Ketika dia melihat tubuh Hendrik terbaring di aula, dia mulai menangis. Keponakan, keponakan. Germain Luo menangis sambil memegangi tubuh Hendrik. Hendrik sudah mati. Ini adalah satu-satunya bibit keluarga Luo mereka. Dan keluarga Luo masa depan akan punah. Dan Germain Luo tahu bahwa setelah saudaranya meninggalkan pengasingan, dia pasti akan menjadi gila ketika melihat putranya terbunuh. Dan dia tidak akan beruntung. Setelah menangis beberapa saat, Germain Luo perlahan bangkit, memancarkan aura pembunuh yang agung. Matanya terbuka lebar, dan dia menatap Zeke dengan dingin. Siapa yang membunuh keponakanku? Germain bertanya dengan gigi terkatup. Melihat penampilan Germain Luo, hati Zeke bergetar. Tetapi pengurus rumah dengan cepat menjadi tenang dan berkata, Tuan Muda Luo, apakah dia dibunuh oleh Dev itu? Dev. Germain Luo belum pernah mendengar nama Dev. Dia juga tidak tahu siapa Dev. Pada saat ini, pengurus rumah membisikkan beberapa kata di telinga Germain Luo. Mungkin memberitahu Germain Luo tentang informasi Dev. Setelah mendengarkan, Germain Luo mengerutkan kening. Keponakanku mengikuti Dev tanpa keluhan. Mengapa dia membunuh keponakanku? Germain Luo tidak percaya mengapa Dev harus membunuh Hendrik. Zeke buru-buru menceritakan semuanya. Dari apa yang dia katakan tentang menara penindas iblis Hendrik, hingga Hendrik mencari Dev, dan masalah pergi ke rumah Ning untuk meminjam orang. Dia menceritakan semua kepada Germain Luo sedikit demi sedikit. Dan semuanya benar. Tetapi hanya ada satu hal yang tidak benar, yaitu Hendrik dibunuh olehnya. Zeke tahu bahwa keluarga Luo pasti akan menyelidiki dan tidak akan mendengarkan kata-katanya. Sebelum dia datang, Zeke sudah memikirkannya dan mengatakan semuanya dengan jujur. Tidak peduli bagaimana keluarga Luo menyelidiki, apa yang dikatakan Zeke adalah kebenaran. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Germain Luo menoleh untuk melihat pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga mengangguk dan berkata, Tuan kedua, ketika Tuan muda meninggalkan rumah, dia menyebutkan masalah ini dan juga nama Dev. Mereka pergi ke Kyoto. Saya menghubunginya sekali. Tuan muda mengatakan bahwa dia akan tinggal di Kyoto selama beberapa hari, tetapi saya tidak berani bertanya lebih banyak. Ketika Germain Luo mendengar kata-kata pengurus rumah tangga, wajahnya menjadi sangat suram. Pergi periksa untukku. Tidak peduli Dev melarikan diri ke ujung bumi. Aku akan membiarkannya mati tanpa penguburan. Germain Luo meraung dengan marah, menakuti semua orang di keluarga Luo. Paman Luo, sebelum saya datang, saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Dev. Sekarang saya pikir ada informasi. Saya akan segera bertanya. Sebelum Zeke datang ke Mobei, dia sudah mengirim seseorang untuk menanyakan keberadaan Dev. Dia tahu bahwa keluarga Luo pasti akan membalas dendam pada Dev, dan dia hanya akan melaporkan tempat persembunyian Dev saat itu. Zeke mengeluarkan ponselnya dan kemudian memutar nomor untuk keluar. Setelah beberapa saat, Zeke berjalan kembali dengan wajah jelek. Tuan Ning, sudahkah Anda bertanya? Di mana Dev? Germain bertanya. Zeke mengangguk. Paman Luo, Dev tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar, dan pergi bersembunyi di lembah orang jahat. Lembah orang jahat. Ketika Germain Luo mendengarnya, dia tercengang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Dev mempunyai hubungan dengan lembah orang jahat. Mungkinkah Dev ini ada hubungannya dengan lembah orang jahat? Germain bertanya. Aku tidak begitu tahu. Tapi kupikir tidak mungkin lembah orang jahat berkonflik dengan keluarga Luo sebagai musuh demi melindungi Dev itu. Zeke sangat takut Germain Luo tidak akan berani membalas dendam dari Dev ketika dia mendengar tentang lembah orang jahat. Bagaimanapun, lembah orang jahat itu terkenal, dan keempat penjahat itu memainkan keahlian mereka dengan tidak masuk akal. Jadi tidak ada yang mau memprovokasi lembah orang jahat. Bahkan jika lembah orang jahat melindungi Dev itu, keponakanku tidak bisa mati sia-sia. Jika itu masalah besar,
aku akan menghancurkan lembah orang jahat bersamanya. Cermain Luo memancarkan cahaya dingin. Tinjunya mengepal erat. Puan kedua. Kekuatan lembah penjahat ini luar biasa. Haruskah kita menunggu Tuan untuk membahasnya setelah dia meninggalkan pengasingan? Pengurus rumah tangga membujuk Cermain Luo. Bernegosiasi kentut. Saudaraku pasti akan membawa orang ke lembah penjahat ketika dia meninggalkan pengasingan diri. Cermain Luo berkata dengan wajah dingin. Kamu segera memanggil orang. Ikuti aku ke lembah orang jahat. Dan kirim seseorang untuk menjaga di rumah. Segera setelah saudaraku meninggalkan pengasingan. Beritahu dia segera. Pengurus rumah tangga masih ingin membujuk. Tetapi melihat Cermain Luo seperti itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, Cermain Luo berangkat dengan kekuatan besar menuju lembah orang jahat. Zeke menyaksikan Cermain Luo memimpin seseorang untuk menemukan Dev, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dev, apakah kamu ingin melawanku? Itu terlalu lembut. Setelah Zeke selesai berbicara, dia kemudian bertanya kepada seorang pelayan keluarga Ning di sampingnya. Sudahkah kamu meminta semua anggota keluarga tingkat menengah ke atas untuk disiapkan? Puan, sebagian besar dari mereka telah dikumpulkan. Tetapi ada beberapa orang yang tidak memiliki perintah dari Tuan dan menolak untuk mematuhi perintahmu. Setelah mendengarkan Zeke, dia langsung mengutuk dengan marah. Ayahku mundur dari Mahler Gobi. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Ning, aku bahkan tidak bisa mengendalikan mereka. Namun, omelan dan omelan, orang-orang tingkat menengah atau bahkan lebih tinggi di keluarga Ning yang bisa dipesan Zeke masih sedikit, dan kebanyakan dari mereka hanya mematuhi perintah patriark keluarga Ning. Itu sama pentingnya dengan kamu datang. Tetapi jika keluarga Luo dan lembah penjahat benar-benar ingin bertarung, kedua belah pihak pasti akan menderita banyak kerugian. Maka sudah waktunya bagi nelayan keluarga Ning saya untuk mendapat manfaat dari konflik dua kubu. Mata Zeke bersinar dengan keserakahan. Alasan mengapa dia memanggil orang-orang ini adalah untuk menunggu kesempatan untuk menghancurkan Dev. Jika keluarga Luo menghancurkan Dev, harta itu tidak akan jatuh ke tangan keluarga Luo. Zeke sudah menghitungnya. Cermain Luo yang malang tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Zeke. Lembah orang jahat. Naga Lima membawa Dev ke pintu masuk lembah orang jahat. Siapa kamu? Ini adalah lembah orang jahat. Jika kamu tidak ingin mati, cepat pergi. Kedua penjaga tiba-tiba melompat keluar dari penutup dan berteriak pada Dev dan yang lainnya. Kami di sini untuk mencari Dwight Ding. Tolong beritahu saya kedatangan saya. Naga Lima berkata dengan keras. Bisakah bos kami menemuimu dengan santai? Salah satu penjaga mendengus dingin. Kamu pergi sekarang. Atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kedua penjaga bersiap untuk menyerang. Orang-orang di lembah orang jahat selalu enggan mengikuti semua orang di dunia seni bela diri. Ketika kedua penjaga melihat Naga Lima dan yang lainnya, mereka seharusnya berasal dari keluarga sekte tertentu. Jadi mereka tidak ingin mereka memasuki lembah. Kalian berdua, kami di sini hanya untuk menemui bosmu untuk mendiskusikan sesuatu. Tolong beritahu dia. Dev melangkah maju dan berkata dengan sopan. Pergi. Aku sudah mengatakan semuanya. Bos tidak ingin bertemu siapapun. Salah satu penjaga mengutuk dengan marah, dan kemudian menamparkan Dev dengan telapak tangan. Dev mengerutkan kening, tidak berpikir bahwa orang-orang di lembah orang jahat ini sangat impulsif. Dev melihat penjaga itu menamparkan telapak tangannya, lalu menghindar. Melihat ini, penjaga lain juga buru-buru menyerang Dev. Dev terus menghindar, dan kedua penjaga itu sama sekali tidak bisa menyentuh Dev. Saat bertarung, Brian Ding datang. Siapa yang berani mengacau di depan lembah orang jahat? Brian Ding meraung. Tetapi ketika dia melihat Dev dan Naga Lima, matanya tercengang. Kemudian dia melompat, dan kemudian menendang kedua penjaga dengan kedua kakinya. Sial, kalian berdua bajingan kecil, berani bersikap kasar kepada para tamu di lembah orang jahat. Izinkan saya memberitahu Anda, ketika Naga Lima berada di lembah orang jahat, tidak ada satupun dari bajingan kecil Anda boleh berbicara satu kata pun.
Brian Ding mengutuk kedua penjaga itu. Ketika kedua penjaga mendengar ini, mereka dengan cepat mundur ketakutan. Kakak Ding. Ketika Naga Lima melihat Brian Ding, dia bergegas menemuinya. Melihat Naga Lima, Brian Ding dengan gembira menepuk bahu Naga Lima. Tapi tepukan ini hampir menjatuhkan Naga Lima ke tanah. Brian Ding tercengang. Naga Lima, ada apa denganmu? Mengapa kamu kehilangan semua keterampilanmu? Naga Lima tersenyum ringan. Kakak Ding, aku hanya orang biasa sekarang. Aku datang ke sini untuk membawa Dev ke sini dan membiarkan kalian menjaganya untukku. Naga Lima, kakak tertua memberitahuku. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk melihat kasih sayang saudara-saudara kita. Ini masih masalah bersama. Brian Ding berkata, dan membawa Naga Lima dan yang lainnya ke lembah orang jahat. Dwight melihat Naga Lima dan Dev datang. Jadi dia memesan jamuan makan besar. Naga Lima, sebagai saudara, kita belum bersama selama 20 tahun. Dwight Ding berkata pada Naga Lima. Kakak, semakin kamu hidup sekarang, semakin gagah kamu. Aku hanya orang biasa sekarang. Naga Lima tersenyum sedikit kesepian, dan kemudian melanjutkan. Tapi kali ini, saya harap kakak dapat merawat Dev dengan baik. Persahabatan ini tidak akan pernah dilupakan oleh Naga Lima. Naga Lima, apa yang kamu bicarakan? Dev bisa tinggal bersamaku. Siapapun yang berani datang ke sini untuk membuat masalah, tanyakan padaku apakah Ding tidak besar atau tidak. Dwight Ding menepuk dadanya dan meyakinkan. Mata Naga Lima tiba-tiba menjadi basah. Dia tidak berpikir bahwa, setelah bertahun-tahun, lembah orang jahat masih memperlakukannya sebagai saudaranya, dan dia masih membantunya dan memberinya wajah. Tapi Naga Lima tidak tahu. Dwight Ding menjanjikan ini karena lembah orang jahat awalnya adalah aula Istana Naga Langit yang merupakan bawahan Dev. Setelah makan di lembah orang jahat, Naga Lima tidak menunggu lama. Lalu dia kembali. Naga Lima berjalan kembali. Dwight Ding membiarkan semua orang pergi. Dan kemudian membawa Benjamin Ding, Brian Ding, Benedict Ding, dan 4 orang penjahat berlutut di depan Dev. Penjahat dari penjahat. 4 penjahat. Menyambut Tuan Istana Naga Langit. Keempat pria jahat itu membungkuk pada Dev bersamaan. Adegan seperti itu. Jika orang lain melihatnya, saya takut saya akan terkejut sampai mati. Dev melambaikan tangannya dan membuat keempat penjahat itu berdiri. Dwight Ding, apa kekuatan kita saat ini di lembah orang jahat? Dibandingkan dengan aliansi seni bela diri Kyoto, bisakah kita memiliki kekuatan untuk bertarung? Dev bertanya pada Dwight Ding. Dev ingin melihat kekuatan lembah orang jahat. Jika dia bisa menggunakan kekuatan lembah orang jahat untuk menyelamatkan Yuki, jika itu tidak masalah. Setelah Dwight Ding tidak mendengarnya, wajahnya sedikit berubah. Tuan Istana, meskipun lembah penjahat kita tidak buruk, itu masih agak jauh dari aliansi seni bela diri Kyoto. Bagaimanapun, aliansi seni bela diri telah menunjukkan kekuatannya sendiri, dan ada juga banyak keluarga sekte. Jika keluarga sekte ini bersatu, lembah orang jahat kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Apa yang dikatakan Dwight Ding sangat objektif. Jika Anda hanya membandingkan dengan aliansi seni bela diri, lembah orang jahat tidak jauh berbeda. Tetapi ketika benar-benar sampai pada titik hidup dan mati, aliansi seni bela diri akan bersatu dengan keluarga sekte itu, dan kemudian lembah orang jahat tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Setelah mendengar ini, Dev terdiam. Dia juga tahu bahwa jika dia bertarung dengan aliansi seni bela diri, itu sama saja akan melawan lebih dari setengah keluarga sekte di seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Bahkan jika Dev melipat semua aula Istana Naga Langit yang dia temukan bersama, dia tidak akan menjadi lawan dari aliansi seni bela diri. Dev menyesap panjang. Sekarang dia masih dapat menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dan kemudian dia dapat menemukan beberapa aula lagi di Istana Naga Langit. Namun, Dev tidak tahu di mana aula Istana Naga Langit lainnya, dan apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah berkultivasi. Dwight Ding,
Temukan aku tempat yang tenang dan luas. Aku perlu berlatih sebentar. Jangan biarkan siapapun menggangguku selama waktu ini. Dev berkata kepada Dwight Ding. Tuan Istana, kami memiliki tempat di lembah orang jahat. Hanya saja, hanya. Dwight Ding tidak ragu untuk berbicara. Katakan saja apa saja, kata Dev. Hanya saja lembah orang jahat kita hampir tidak berkomunikasi dengan keluarga sekte itu. Setelah bertahun-tahun, sumber daya di lembah hampir habis. Saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan banyak sumber daya dan membiarkan Tuan Istana untuk berkultivasi. Dwight Ding berkata dengan ekspresi malu. Setelah Dev mendengar ini, dia langsung tertawa. Ternyata Dwight Ding tidak memiliki sumber daya budidaya. Apakah itu ramuan obat, pil obat atau spar? Tidak ada hal seperti itu di lembah orang jahat. Jangan khawatir. Saya tidak memerlukan sumber daya apapun untuk kultivasi saya. Saya membawanya sendiri. Bawa saja saya ke tempat yang tenang dan luas. Dev tersenyum kecil. Mudah dikatakan. Dwight Ding segera berjalan menuju kedalaman lembah bersama Dev. Segera, Dwight Ding menemukan tempat yang tenang dan luas. Tuan Istana, bisakah kamu berkultivasi di sini? Ding tidak banyak bicara. Dev melihatnya. Lalu mengangguk, ya. Setelah selesai berbicara, Dev mengeluarkan menara penindas iblis dari cincin penyimpanan. Kemudian menara penindas iblis terlempar ke udara. Dan kemudian menara penindas iblis langsung menjadi lebih besar dan berdiri langsung di tempat yang luas itu. Melihat kemunculan pagoda yang tiba-tiba, keempat penjahat itu tiba-tiba terkejut. Ini disebut menara penindas iblis. Dan menara ini penuh dengan energi spiritual. Jadi saya tidak perlu sumber daya lain untuk berkultivasi. Selain itu, kamu kirim seseorang untuk pergi ke lembah Dewa Obat. Dan di masa depan, biarkan lembah Dewa Obat secara teratur menyiapkan sumber daya untuk lembah orang jahat. Dev berkata kepada Dwight Ding. Lembah Dewa Obat. Dwight Ding tercengang. Pil obat dari lembah Dewa Obat sangat mahal. Dan lembah penjahat kita takut tidak mampu membayarnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan meminta sepeser pun. Aku pemilik lembah Dewa Obat sekarang. Dev tersenyum ringan. Kali ini, keempat penjahat itu bahkan lebih terkejut dan menatap Dev dengan tidak percaya. Melihat empat orang yang terkejut, Dev melanjutkan, saya akan berlatih sekarang. Jika tidak memiliki sesuatu yang penting, jangan ganggu saya. Dan jangan biarkan orang datang ke sini dengan santai. Saya akan mengatur formasi pembunuhan di sini. Dev memberitahu Dwight Ding bahwa ketika Dev berlatih, dia akan membentuk formasi pembunuhan di sekelilingnya. Jika orang-orang di lembah orang jahat, secara tidak sengaja menerobos masuk, mereka akan mati. Jangan khawatir, Tuan Istana. Tidak ada perintah dari kami. Dan tidak ada yang berani datang ke sini. Dwight Ding tidak banyak bicara. Dev berjalan ke menara penindas iblis. Dan kemudian gerbang menara penindas iblis perlahan ditutup. Keempat orang jahat itu berbalik dan pergi. Saudaraku, apakah kamu memperhatikan bahwa nafas Tuan Aula sangat mirip dengan dermawan yang menyelamatkan kita di lembah orang jahat? Ya, aku juga merasakan hal ini. Tetapi melihat bahwa Tuan Istana baru berusia 20-an. Tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan kita di lembah orang jahat. Mungkinkah dia ini anak dermawan saat itu? Beberapa orang mendiskusikan kejadian itu. Oke, jangan menebak. Di masa depan, kami akan memperkuat pertahanan lembah orang jahat. Saya memperkirakan seseorang akan segera datang ke pintu. Dwight Ding berkata kepada tiga lainnya. Pagi selanjutnya, 4 orang jahat mengatur ulang pertahanan lembah orang jahat. Dan mereka juga mengirim orang ke lembah Dewa Obat. Selama bertahun-tahun, sumber daya lembah orang jahat telah berkurang, dan kekuatan banyak orang sangat lambat untuk ditingkatkan. Meski di mata dunia luar, lembah orang jahat masih kuat. Tetapi hanya mereka sendiri yang tahu bahwa jika ini terus berlanjut, lembah orang jahat cepat atau lambat akan menjadi santapan orang lain. Bos, ada seseorang di luar pintu yang mengaku sebagai anggota keluarga Luo dari Mobei, meminta untuk menemui bos.
Seorang penjaga berlari masuk dan berkata kepada Dwight Ding. Keluarga Mobei Luo. Dwight Ding sedikit mengernyit. Saudaraku, apakah kita pernah berurusan dengan keluarga Mobei Luo? Kata Benedict Ding. Mungkinkah dia datang untuk mencari Tuan Chen? Brian Ding juga bertanya dengan ragu. Jika mereka benar-benar berani menyusahkan Tuan Chen, mereka bahkan tidak bisa keluar dari lembah penjahat. Benjamin Ding mengepalkan 4 tinju. Jangan impulsif. Mari kita lihat apa yang terjadi. Secara logis, tidak mungkin Tuan Chen ada hubungannya dengan keluarga Mobei Luo. Dwight Ding tidak banyak bicara. Lagi pula, Mobei masih jauh dari Kyoto. Jadi bagaimana mungkin Dev berkonflik bersama keluarga Mobei? Undang orang masuk. Dwight Ding berkata kepada penjaga. Segera, Germain membawa orang-orang ke aula. Setelah melihat Dwight Ding, Germain mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, saya Germain Luo. Tuan kedua keluarga Luo dari Mobei bertemu dengan pemilik lembah orang jahat. Dwight Ding mengangguk sedikit, memberi isyarat kepada Germain untuk duduk, dan kemudian bertanya, Tuan kedua Luo, perjalananmu sangat jauh. Mengapa kamu datang ke lembah orang jahatku? Aku ingat kita tidak pernah berkomunikasi satu sama lain, kan? Germain terdiam beberapa saat, tiba-tiba berkata, Tuan Lembah, saya di sini kali ini untuk meminta seseorang dari Anda. Apakah kamu menginginkan seseorang? Dwight Ding mengerutkan kening. Siapa yang kamu inginkan? Aku ingin pria yang bernama Dev. Germain menyebut Dev. Matanya berkilat marah. Dia membunuh keponakanku dan melarikan diri ke lembah orang jahat. Aku harap pemilik lembah dapat menyerahkan Dev itu kepada saya. Setelah Dwight Ding mendengarnya, alisnya berkerut lebih dalam. Dia tidak berpikir bahwa Dev benar-benar berkonflik dengan keluarga Mobei Luo. Dan itu adalah balas dendam yang mematikan. Saya belum pernah mendengar tentang orang yang Anda sebutkan ini. Dan kami tidak memiliki orang ini di lembah orang jahat. Kata Dwight Ding ringan. Melihat ini, wajah Germain menjadi dingin. Tuan Lembah, seseorang telah melihat bahwa Dev melarikan diri ke lembah orang jahat Anda. Bagaimana mungkin Anda belum pernah melihatnya? Lembah orang jahat tidak ingin menjadi musuh keluarga Luo saya untuk Dev itu, kan? Aku harus membawa Dev itu bersamaku hari ini. Jika pemilik lembah tidak memberikannya, Anda akan menanggung akibatnya. Setelah mendengarkan kata-kata Germain, Dwight Ding tidak terlihat marah. Tapi Brian Ding, yang berada di samping, tidak tahan lagi, dan segera memarahi, apa-apaan keluarga Mobei Luomu. Berani mengancam lembah orang jahat kami. Tuan Chen ada di lembah penjahat kami. Apa yang bisa kamu lakukan? Persetan dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Datang dan katakan padaku. Aku pikir kamu tidak bisa pergi. Germain dimarahi oleh Brian Ding, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Karena kamu mengakuinya, maka kamu tidak berencana untuk memberikan orang kepadaku. Germain berkata dengan dingin. Aku berkata, berikan saja pantat ibumu. Apa yang kamu ingin lakukan? Brian Ding meraung. Brian Ding, jangan terlalu banyak menipu orang. Germain sangat marah dan segera menepuk meja. Meja batu yang keras langsung hancur. Anggota lembah orang jahat yang mendengar gerakan itu bergegas masuk dalam sekejap dan mengepung Germain dan keluarga Luo. Germain memandang orang-orang yang bergegas masuk, dan berkata dengan wajah muram, kalian telah memikirkannya. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu akan habis. Keluarga Mobei Luo kami, dan bahkan seluruh bela diri Mobei. Mereka tidak akan pernah melepaskan kalian. Benedict Ding mencibir. Kamu hanya seekor anjing dari keluarga Luo. Tuan rumah yang sebenarnya adalah kakak laki-laki tertuamu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini sekarang. Germain terkena kata-kata Benedict Ding, dan langsung mengenai tempat yang sakit. Dalam keluarga Luo, kepala keluarga yang sebenarnya adalah kakak laki-laki tertuanya. Dan dia sendiri hanyalah seorang pengganti. Mata Germain sedikit menyipit, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia menatap Benedict Ding.
Dia tidak pernah berpikir bahwa lembah orang jahat tidak akan ragu untuk menyinggung keluarga Luo mereka karena Dev itu, dan bahkan memulai perang. Jangan pikir aku takut padamu di lembah jahatmu. Apakah kamu akan memberikan orang itu atau tidak hari ini? Niat membunuh keluar dari Germain, dan aura menakutkan langsung meresap. Aku berkata, berikan saja pantat ibumu. Brianding melompat, menggertak di lembahku. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi keluar untuk membandingkan. Oke. Setelah Germain selesai, dia langsung melompat keluar. Keempat orang jahat itu membawa orang-orang itu dari lembah orang jahat dan mengikuti mereka keluar. Setelah berjalan keluar dari lembah orang jahat, mereka sampai di tempat terbuka, dan kemudian semua orang berhenti. Lumpuh, ayo lakukan. Setelah Brianding berhenti, dia melambai ke Germain. Dwight Ding mengulurkan tangannya dan menghentikan Brianding. Adik, kamu mundur, aku yang akan maju. Kita belum tahu detail orang ini. Di antara 4 penjahat, Dwight Ding adalah yang paling kuat. Jadi tanpa mengetahui detail Germain, Dwight Ding berniat untuk mengambil tindakan secara pribadi. Saudaraku, aku tidak takut padanya. Brianding sangat ingin mencoba. Saudara ketiga, dengarkan kakak. Benedict Ding memegangi Brianding. Germain melihat situasi di depannya dan mendengus dingin. Siapapun di antara kalian yang maju adalah sama. Lagi pula, telapak tangan Germain mulai berkedip dengan sinar cahaya ungu. Dan kemudian telapak tangan menuju Dwight Ding. Dwight Ding tidak melihat serangan Germain. Dia tidak panik. Tepat ketika Germain berada di depannya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menemuinya. Plak. Dengan suara renyah, wajah Germain langsung ditampar. Saya melihat Germain terbang dan akhirnya jatuh ke tanah. Separuh wajahnya langsung merah dan bengkak. Sudut mulutnya penuh darah. Dengan keterampilan kecil ini, kamu berani datang ke lembah penjahatku. Jika kamu menginginkan seseorang, biarkan kakakmu sendiri yang datang. Dwight Ding memandang Germain dengan dingin, dan aura pembunuh merasuki tubuhnya. Wajah Germain menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Dwight Ding begitu besar. Tuan kedua. Pengurus rumah tangga membantu Germain berdiri pada saat ini, dan kemudian berbisik, Tuan kedua, mari kita kembali dan membuat rencana jangka panjang. Kekuatan lembah penjahat ini terlalu kuat. Germain tidak mengatakan apa-apa kali ini. Dia hanya memberinya telapak tangan kecil, memberi tahu dia jarak antara dirinya dan lembah orang jahat. Huff, tunggu. Keluarga Luoku tidak akan pernah menyerah. Germain menatap keempat penjahat itu dengan galak. Lumpuh, kamu berani mengancam kami. Saya pikir kamu tidak ingin pergi. Brianding tidak terima dengan Germain ini. Jadi dia melompat dan berhenti di pintu. Melihat ini, wajah Germain langsung menjadi malu. Dia hanya ingin mengucapkan beberapa kata kasar dan mendapati dirinya mundur selangkah. Tapi aku tidak ingin Brianding ini benar-benar menghentikan mereka. Jika lembah orang jahat benar-benar ingin menahannya, Germain tahu bahwa tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Adik ketiga, kembali. Dwight Ding berkata kepada Brianding. Melihat ini, Brianding hanya bisa memelototi Germain, lalu mundur. Ketika Germain melihat Brianding menghindar, dia segera membawa seseorang pergi. Sial, aku harus menghancurkan lembah orang jahat. Setelah berjalan pergi, Germain berkata dengan marah. Tuan kedua, jangan khawatir, mari kita kembali dan membicarakannya. Pengurus rumah tangga berkata kepada Germain. Germain mengangguk, dan sekarang dia meremehkan kekuatan lembah orang jahat, dan orang-orang yang dia bawa jelas tidak cukup. Jadi dia harus kembali dan mengatur ulang kekuatan orang. Tepat setelah Germain membawa orang-orang pergi, seseorang keluar dari tempat persembunyian, melihat Germain yang datang, dan pergi dengan cepat. Adapun keluarga Ning di Kyoto, Zeke langsung mendapat pesan. Tuan, Germain meninggalkan lembah orang jahat. Sepertinya dia dipukuli dan wajahnya bengkak. Pelayan keluarga Ning melapor ke Zeke. Ketika Zeke mendengar ini, dia menamparkan meja dengan marah dan berkata, sial, Germain ini benar-benar sia-sia.
Dia ditampar dan pergi. Apakah dia punya kemampuan? Saya pikir keluarga Luo mereka akan mengikuti lembah orang jahat untuk pergi mencari kematian. Zeke sudah mengumpulkan tenaga, dan dia memimpin orang untuk membunuhnya sambil menunggu ikan mati dan jaringnya putus. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Luo tidak akan membiarkannya pergi. Saya percaya bahwa kali ini, ketika keluarga Luo kembali ke Mobei, mereka pasti akan mengumpulkan lebih banyak orang. Kepala pelayan keluarga Ning melangkah maju dan membujuk Zeke. Aku khawatir keluarga Luo sama sekali bukan lawan dari lembah orang jahat. Aku takut rencanaku akan sia-sia. Zeke takut dengan kepengecutan Germain, dan tidak berani pergi ke lembah orang jahat. Tuan muda, keluarga Luo juga merupakan keluarga terbesar di Mobei, dan kekuatannya sangat kuat, dan banyak sekte di seluruh Mobei hampir semuanya dipimpin oleh keluarga Luo. Kali ini ketika Germain kembali, dia pasti akan memanggil lebih banyak orang. Tunggu saja dengan sabar. Pengurus rumah tangga Ning menjelaskan. Yah, aku hanya bisa menunggu. Zeke mengangguk. Di lembah orang jahat. Setelah Germain pergi, Dwight Ding memperkuat pertahanan lembah orang jahat. Adik ketiga, Anda mengirim seseorang untuk menjaga tempat latihan Tuan Chen di belakang. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekati dan mengganggu. Kamu pergi dan bawa seseorang untuk menjaganya sendiri. Tidak peduli apa yang terjadi di depanmu. Kamu tidak boleh bergerak. Dwight Ding berkata kepada Brian Ding. Brian Ding mengangguk, dan kemudian membawa beberapa orang yang relatif kuat dari lembah orang jahat untuk menjaga di sekitar menara penindas iblis. Pada saat ini, Dev sedang duduk bersila di menara penindas iblis. Aura di sekitarnya membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Dev. Seni konsentrasi hati berjalan cepat, dan dantian Dev haus untuk menyerap energi spiritual. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Germain telah bergegas kembali ke Mobei. Hanya saja Germain tidak tahu kapan kakaknya akan keluar. Jika dia menunggu saudaranya keluar, dan kemudian pergi ke lembah orang jahat, saya khawatir Dev akan menghilang tanpa jejak. Pelayan. Kirim ke semua keluarga sekte di dunia seni bela diri Mobei yang telah bekerja sama dengan keluarga Luo kita. Saya ingin menyatukan orang-orang ini dan menyerang lembah orang jahat. Saya tidak percaya mereka akan sanggup. Germain berkata dengan ekspresi muram. Tuan kedua, haruskah kita menunggu Tuan kembali dari pengasingan diri? Kepala pelayan memperingatkan. Aku menyuruhmu pergi. Pergi saja. Tidakkah kamu mendengarkanku? Germain meraung ke kepala pelayan. Melihat ini, kepala pelayan bergegas untuk memberitahu. Hanya dalam 1 hari, hampir semua keluarga sekte di dunia seni bela diri Mobei berkumpul di keluarga Luo. Bagaimanapun, di Mobei, keluarga Luo adalah keluarga terbesar, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Terlebih lagi, Jerome Luo, patriark keluarga Luo, adalah pecandu bela diri, dan hanya kultivasi dan berkultivasi. Kekuatannya sudah lama tidak bisa dipahami. Germain duduk di kursi utama dan memandangi perwakilan dan kepala puluhan keluarga sekte besar di bawah. Germain sangat senang. Hari ini, aku memanggil semua orang bersama karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Germain berkata kepada orang banyak. Tuan kedua Luo, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja. Jika kita bisa melakukannya, kita akan melakukannya. Salah satu lelaki tua dengan pakaian pelatihan putih berkata, ya, urusan keluarga Luo adalah urusan kita. Jika kita di Mobei tidak memiliki keluarga Luo di depan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menyerang kita di sini. Ya, di dunia seni bela diri Mobei, kita harus bersatu menjadi satu. Tuan Luo mengatakan sepatah kata pun, kita akan melakukan apa saja. Semua orang di bawah menggembar-gemborkan keluarga Luo. Ini membuat Germain bangga dalam sekejap, dan wajahnya penuh kebanggaan. Karena kalian semua memandang keluarga Luoku, maka aku tidak akan bertele-tele. Germain minum secangkir teh, dan kemudian melanjutkan, sejujurnya, keponakan saya dibunuh beberapa hari yang lalu,
dan sekarang mayatnya telah dikirim kembali. Tepat setelah kata-kata Germain selesai, semua orang menarik napas dalam-dalam. Putra keluarga Luo dibunuh. Itu baru saja mati. Tuan kedua Luo, siapa yang membunuh Hendrik Luo? Orang itu hanya mencari kematian. Seorang master sekte bertanya pada Dev. Itu Dev, kata Germain. Dev. Banyak orang tampak kosong. Tidak tahu seperti apa penampilan Dev ini. Namun, seseorang terkejut ketika mereka mendengar nama Dev. Aku tahu Dev ini. Dia menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Dia tidak hanya mengalahkan Naga Raiden, dia juga membunuh Walton Guo. Dan beberapa waktu lalu, dia membunuh penguasa sekte lembah penjahat, Orlando Zhang yang mengejarnya. Aku hanya tidak berpikir bahwa Dev ini bahkan akan membunuh Tuan Muda Luo. Meskipun pembicara baru berusia awal 30-an dan terlihat sangat muda, dia sudah menjadi kepala sekte tertentu di Mobei. Ketika semua orang mendengarnya, Dev sangat arogan sehingga dia tidak hanya menyinggung keluarga naga, tetapi juga menyinggung aliansi seni bela diri Kyoto. Sekarang bahkan keluarga terbesar di Mobei telah menjadi musuh bebuyutan bersama dengan Dev. Tuan kedua Luo, apa yang Anda perlu kami lakukan? Kami semua mendengarkan Anda. Dev ini bahkan berani membunuh Tuan Muda Luo. Sialan. Dia tidak hanya membunuh Tuan Muda Luo. Dev ini memprovokasi seluruh dunia seni bela diri Mobei kita. Ya, tangkap Dev itu. Bunuh dia. Dan balas dendam Tuan Muda Luo. Banyak keluarga bangsawan berteriak. Oke, kalau begitu kita bisa berangkat. Aku akan mengirim surat perang ke lembah orang jahat. Jika mereka berani melindungi Dev, mereka harus membayar harganya. Ketika Germain melihat begitu banyak orang mendukungnya, dia merasa percaya diri. Tuan kedua, saya pikir kita harus mendiskusikannya dari perspektif jangka panjang. Mari kita tunggu Patriark Luo keluar dan membicarakannya. Bagaimanapun, kita telah melakukan perjalanan ribuan mil dari Mobei ke lembah orang jahat. Ditambah lagi itu adalah wilayah Kyoto. Begitu banyak dari kami yang dikirim, dan kami pasti akan mendapat perhatian dari atas. Ketika pejabat itu maju, itu akan sulit untuk ditangani. Pengurus rumah mengingatkan Germain dengan suara rendah. Aku sudah mengatakan semuanya, memberi tantangan pada lembah orang jahat. Ini adalah cara normal bagi kita untuk menyelesaikan keluhan kita. Di mana pemerintah bisa mengendalikannya. Kamu pergi. Jangan khawatir tentang itu. Kurasa kamu sama sekali tidak menempatkanku sebagai tuan kedua di matamu. Germain memandang pengurus rumah tangga dengan jijik dan berkata. Melihat ini, kepala pelayan tidak berani mengatakan apa-apa, dan hanya bisa berdoa agar Jerome Luo dapat menyelesaikan pengasingan diri sesegera mungkin. Segera, Germain mempublikasikan tantangan itu secara terbuka di forum seni bela diri. Keluarga Mobei Luo bersatu dengan seluruh dunia seni bela diri Mobei untuk secara terbuka menyatakan perang terhadap lembah orang jahat, kecuali para penjahat itu mampu menyerahkan si pembunuh Dev. Jika tidak, lembah orang jahat akan dicuci dengan darah, dan tidak ada yang tersisa. Begitu pesan ini dirilis, itu meledak dalam sekejap. Di seluruh dunia seni bela diri Mobei, mendeklarasikan perang di lembah orang jahat, itu adalah masalah besar. Lembah orang jahat cukup kuat, tetapi menghadapi seluruh dunia seni bela diri Mobei, saya khawatir itu bahkan lebih lemah. Mengapa keluarga Mobei Luo bersaing dengan lembah penjahat? Tidak ada keluhan di antara kedua pihak. Apakah kamu tidak melihatnya? Ini untuk Dev itu. Saya mendengar bahwa Dev membunuh tuan muda tertua dari keluarga Luo. Apakah Anda pikir keluarga Luo tidak bisa marah? Apa hubungannya Dev dengan lembah orang jahat? Lembah orang jahat sebenarnya bertarung dengan seluruh dunia seni bela diri Mobei untuk melindungi Dev. Tunggu pertunjukan yang bagus. Perang seperti itu belum terjadi selama bertahun-tahun. Semua orang di forum berbicara tentang kejadian ini dan memperhatikan perang yang akan datang ini. Pertempuran seperti itu pasti berdarah. Kyoto, rumah keluarga Ning. Zeke juga melihat pesan di forum, dan senyum tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Puan,
keluarga Luo telah berangkat dengan banyak keluarga sekte di Mobei, dan diperkirakan mereka akan dapat mencapai lembah orang jahat dalam 3 hari. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Ning buru-buru berlari dan berkata, "Haha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa daya tarik keluarga Luo benar-benar bagus, dan itu benar-benar dapat memobilisasi seluruh dunia seni bela diri Mobei. Sekarang saya melihat bagaimana lembah orang jahat dapat melawan, dan bahwa Dev pasti akan mati." Zeke tersenyum jahat. "Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika keluarga Luo menggunakan seluruh dunia seni bela diri Mobei, maka kita tidak akan memiliki cara untuk campur tangan," tanya kepala pelayan. "Jangan khawatir, biarkan semua orang bertarung. Setelah waktu ini, keluarga Ning kita mungkin bisa menjadi pemimpin dunia seni bela diri Mobei." Pada saat itu, seluruh dunia seni bela diri Mobei, dengarkan komandan keluarga Ning saya, ditambah kekuatan kami di Kyoto. Biarkan saya melihat siapa yang bisa bersaing dengan keluarga Ning saya. Adapun keluarga Dong, saya akan menghancurkan mereka cepat atau lambat. Haha, haha. Zeke dengan bangga mengangkat kepalanya dan tertawa. Ambisi Zeke semakin besar, dan dia ingin menggantikan keluarga Luo dan menjadi pemimpin dunia seni bela diri Mobei. Paviliun penjaga Kyoto. Setelah Winston melihat informasi yang diposting oleh keluarga Luo di forum, dia segera menemukan Tuan Xi. Pertempuran besar semacam ini antara keluarga sekte pasti akan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai pejabat, mereka memiliki tanggung jawab untuk menghentikannya. Tuan Xi, keluarga Luo akan membawa seluruh dunia seni bela diri Mobei untuk berperang dengan lembah orang jahat. Sebelum Winston selesai berbicara, Tuan Xi melambaikan tangannya. "Saya sudah tahu." Tuan Xi menyela Winston. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirim seseorang untuk menghentikannya tepat waktu?" Winston bertanya. "Tidak, biarkan saja mereka." Tuan Xi berkata dengan ringan. "Tuan Xi, jika kita tidak muncul dalam pertarungan skala besar ini, bukankah itu?" Aku berkata, "Biarkan mereka bertarung." Tuan Xi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Winston. Winston sedikit gemetar, dan dia segera berhenti berbicara, dan dia tidak lagi menyebutkan masalah pertarungan keluarga Luo dengan lembah penjahat. Melihat bahwa Winston tidak berbicara, Tuan Xi perlahan melanjutkan. "Mengapa seluruh dunia seni bela diri di Daxia telah menetap selama bertahun-tahun, terutama dunia seni bela diri Kyoto, dan sekarang perlu dirombak?" Winston tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Xi, tetapi sebagai pemilik paviliun dari Paviliun Pelindung Hukum, dia hanya bisa mematuhi perintah. Di lembah orang jahat, Dwight Ding juga melihat informasi di forum ketika dia melihat bahwa keluarga Luo membawa seluruh dunia seni bela diri Mobei untuk secara terbuka menantang lembah orang jahat. Alis Dwight Ding sedikit berkerut. "Kakak, sepertinya keluarga Luo bertekad menginginkan Tuan Chen." Benedict Ding berkata dengan suara rendah. "Tidak peduli apa, bahkan jika kita mengorbankan semua lembah penjahatku, kita tidak boleh membiarkan mereka mengambil Tuan Chen." Mata Dwight Ding tegas. "Segera beritahu semua orang di lembah orang jahat untuk menunjukkan tekad untuk mati dan berjuang sampai akhir." "Saudaraku, mengapa aku tidak pergi keluar dan mencari bantuan?" kata Benyamin Ding. "Bantuan apa yang bisa kita temukan untuk lembah orang jahat?" Dwight Ding menertawakan dirinya sendiri. Benyamin Ding berhenti berbicara. "Selama bertahun-tahun, lembah orang jahat tidak memiliki teman, juga tidak memiliki kontak dengan sekte dan keluarga lain. Mereka selalu sendirian. Pada saat ini, seorang penjaga lembah penjahat tiba-tiba bergegas masuk. Bos, banyak orang tiba-tiba datang dan berkata mereka mencarimu." Penjaga itu tampak sedikit bingung. "Tidak mungkin keluarga Luo datang begitu cepat, kan?" Dwight Ding mengerutkan kening. Segera, Dwight Ding membawa orang-orang keluar lembah. Benar saja, dia melihat ratusan orang di luar, berdiri di gerbang lembah orang jahat. Dwight Ding melirik dan menemukan bahwa dia tidak terlalu akrab dengan orang-orang ini. "Tuan Lembah Ding,
Saya Larry Zhao dari Paviliun Gunung Tanpa Bayangan mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda. Pada saat ini, Larry Zhao melangkah maju dan membungkukkan tangannya ke Dwight Ding. Saya tidak tahu bahwa Tua Larry Zhao tiba-tiba membawa begitu banyak orang ke lembah orang jahat saya. Ada apa? Dwight Ding memandang Larry Zhao dengan hati-hati dan bertanya. Tuan Lembah Ding, saya tahu bahwa keluarga Luo di Mobei telah mengeluarkan tantangan dan akan menangkap Tuan Chen. Jadi saya secara khusus membawa orang-orang saya ke sini untuk membantu lembah orang jahat untuk bertahan melawan keluarga Luo dan melindungi Tuan Chen. Larry Zhao dengan cepat menjelaskan. Melihat Larry Zhao ada di sini untuk membantu, hati Dwight Ding lega. Seperti yang disebut Drum mengalahkan ribuan orang. Dwight Ding takut bahwa beberapa sekte aristokrat akan memanfaatkan kesempatan keluarga Luo untuk menantang lembah orang jahat, dan mereka juga akan menyerang lembah orang jahat. Pada saat itu, lembah orang jahat tidak mampu menahannya. Namun, Ding tidak melihat orang-orang yang dibawa Larry Zhao, serta kekuatan Larry Zhao sendiri, dan berkata dengan senyum tipis, Larry Zhao, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi kekuatan kalian tinggal di sini juga seorang murid. Itu hanya peningkatan korban. Tuan Lembah Ding, saya tahu bahwa orang-orang yang saya bawa tidak terlalu kuat, tetapi kami tidak takut mati. Jika Tuan Lembah Ding menganggap kami sebagai beban, maka kami akan ditempatkan di luar lembah. Keluarga Luo telah membawa orang. Kita harus membunuh kita semua sebelum kita bisa memasuki lembah orang jahat. Bahkan jika kita bisa membeli waktu untuk Tuan Chen sebentar, kematian kami tidak akan sia-sia. Larry Zhao berkata dengan ekspresi tegas. Bersambung.